Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Syafi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan berbahagia. Karena hari ini gua akan bahas biasa seputaran La Liga. Ada Madrid yang menang 3-1 lawan Sociedad dan Barcelona yang menang 1-0 berhadapan dengan Athletic Bilbao lawan anak-anak Marga Basque nih. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang udah nonton terus, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Dan juga dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, Noice. Itu di deskripsi gue taruh linknya. Kemarin kita bahas tentang pembantaian 7-0 dan seluruh pembantaian-pembantaian lain. Dan ada lagi pernikahan Jerry Arvino yang kebahagiaannya sedikit gue rusak karena ada sesuatu. Dan ya kebahagiaan gue karena sudah melihat Barcelona menang, lihat MU dibantai. Jadi bisa langsung join ke grup Telegram podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise. Ini linknya di deskripsi karena episode 200 nanti bakal ada sesuatu yang oke lah dan lu bisa nonton live. Nah, Madrid dulu sebelum ke Barcelona. Kita ke Madrid, ini menang 3-1 lawan Sociedad. Menurut gue ideal sih karena gue penasaran Madrid nih. Ya lu mungkin 3-1 Madrid menang biasa. Cuman cara menangnya dan cara bikin golnya, cara buat peluangnya itu tuh yang apa ya? Yang beda dari Madrid. Madrid kan biasa tak Vini, tak Vini. Walaupun tetap seperti itu, tapi kayak kemarin Tchouaméni yang ngasih assist gitu kan. Jadi ada yang gue lihat dari Madrid, selain textbook yang biasa Madrid lakukan, dia punya beberapa opsi lagi buat menciptakan peluang, apalagi menciptakan peluang yang menghasilkan gol. Itu yang gue ngeliat. Ya Madrid kan biasa nonton, makanya yang kayak review Madrid nggak seru ya gitu aja, tak Vini, Benzema, gol. Tapi sekarang ada pembaruan dari Madrid, opsi ketika build up-nya juga beda gitu kan. Modric yang walaupun main di babak pertama udah oke, tapi tetap di bench di ruang ganti dia ngerasa masih belum maksimal. Itu mental Madrid banget. Cuma ya udah, walaupun semental-mentalnya Madrid, tapi sekarang dia terpaut 9 poin dari Barcelona. Yang dikabarkan Barcelona ini terjerat ya, baru terduga kasus penyuapan sama ada komite wasit kayak gitu. Sebenarnya berita ini udah ada dari lama, cuma nggak diselesain gitu. Maksudnya silakan diselesaikan dulu gitu. Apakah Barcelona bersalah? Ini kan baru tuduhan-tuduhan. Apakah Barcelona bersalah atau enggak? Ya diselesaikan gitu. Jangan dikentangin, dibikin tanggung sampai pemain-pemain mungkin kena gitu mentalnya. Jadi makanya ada hashtag Stay Strong Barca. Terus ada apa sih, kayak aksi kemarin di menit ke-30, fans Athletic Bilbao tuh bakal ngelempar kertas ke lapangan yang tulisannya mafia atau uang atau wasit gitu. Tapi ternyata nggak terlalu terlihat, ada beberapa tapi nggak semuanya kompak. Berarti yang ya masih ada yang respect lah maksud gue sama Barcelona, karena ini baru terduga. Dan sebenarnya mungkin ya bukan cuma Barcelona yang mengalami hal ini gitu, banyak nih. Cuman Barcelona yang lagi diganggu sama berita ini. Jadi kita tunggu aja, sabar aja, kita lihat ke depannya kasusnya bakal seperti apa gitu ya. Walaupun ada kasusnya, sanksi terberatnya adalah pengurangan poin dan denda gitu. Tapi ya udah, kita tunggu. Kalau emang salah, kasih lihat dulu. Salah sampai diketok palu, salah baru kita bahas secara rinci gitu. Tapi di saat isu yang sangat terang benderang terlihat, permainan Barcelona masih sama aja ternyata. Sama aja, nggak bisa banyak buat peluang. Kalau kita lihat statistiknya dulu ya, memang ball position dikuasain sama Barcelona. Tapi Barcelona hanya memiliki 5 shoot, 5 tendangan, dan yang on target cuma 2. Dan 2 tersebut masuk 1. Sementara Athletic Bilbao memiliki itu sekitar 10 shoot ya, dan on targetnya 5, dan on targetnya benar-benar on target yang sepertinya akan menghasilkan peluang gol gitu. Tapi Stegen nih harus gimana ya cara mengapresiasi kiper ya. Bola-bola yang nggak masuk akal tuh masih bisa ketahan.
gue inget Ter Stegen tendangan Muniain. Itu Muniain udah pojok, kiri, bawah. Itu susah itu. Kalau bukan memang level Ter Stegen buat ngepis, buat ngetip, buat nge-save gitu susah tuh. Tas, masih kena. Bahkan yang offside ya, offside itu ada bola dulu mental dari Stegen, ditendang lagi pakai kaki kiri. Stegen masih bisa save. Gila. Banyak beberapa save krusial yang dilakukan sama Stegen. Ini gue kalau mau muji man of the match harusnya sih Stegen nih. Cuma gue nggak tahu tuh si Busquets apa Rapinya, karena Rapinya kan golin, Busquets assist. Nah, secara statistik seperti itu. Nah, kenapa sekarang si Athletic Bilbao itu makin banyak melakukan serangan? Nah, dia beda nih. Bilbao yang dipegang sama Martino sebelumnya tuh yang sampai ketemu di Copa del Rey mainnya rusuh gitu kan, sama sekarang Valverde. Dia walaupun siapapun lawannya kayak mencoba berusaha mendominasi, makanya serangan jadi lebih banyak gitu kan. Beda lah sama Martino kemarin nunggu counter ya kan, gol kalau bisa gol. Makanya yang ada di pikiran gue ketika lawan Bilbao itu paling yang golin dulu kalau masih ada Aduriz ya pasti Aduriz. Kalau ada William ya William bersaudara itu Inaki sama si Nico. Pasti ya dia yang merepotkan. Nah, langsung kita bahas ke permainan. Barcelona tetap biasa 4-3-3. Perubahannya adalah di sisi kanan karena Araujo masih kartu merah. Digantikan oleh Sergi Roberto yang sampai mati pun mayatnya kayaknya bakal ditaruh di lapangan sama Xavi buat starting line up ya. Padahal kita tahu kalau sisi kiri kanan si Athletic Bilbao tuh kencang-kencang. William di tengah itu kenceng, udah terbukti yang gol akhirnya dianulir handsball. Kiri masih ada Muniain, kadang switch sama Nico yang larinya sama-sama kenceng. Ya sebelah kiri masih aman sama Balde, walaupun beberapa kali Balde gue lihat lewat sama William Inaki ya. Tapi di sisi kanan berani banget, walaupun sama-sama senior. Ketemunya Muniain ya pemain lama juga lah, tapi Muniain masih ngotot, nggak se-Roberto. Beberapa kali Sergi Roberto overlap, tapi statistik dan data tetap mengatakan bahwa nilai dia paling jelek di belakang. Yang lain tuh 4, dia masih 37 gitu. Walaupun paling jelek ada si Ferran dan si Ansu Fati. Jadi masih terselamatkan lah ketololannya, karena pokoknya selama ada Ansu Fati pemain tertolol ya dia ntar di lapangan. Nah, kita ke tengah ada Busquets yang ditemani sama De Jong dan Gavi. Nah, ini tengah nih agak konslet sebenarnya kemarin gue lihat. Busquets dulu kan dia holding yang di belakang, yang bener-bener kalau ketika build up ya pasti dari dia dulu distribusi bolanya buat ke depan, buat diterusin sama Xavi dan Iniesta. Tapi kemarin bahkan De Jong ada di belakang Busquets. Jadi Busquets agak lebih maju, De Jongnya yang punya mobilitas tinggi, dari belakang ada, ke depan ada, belakang ada, ke depan ada. Masalahnya satu peluang di babak pertama Lewandowski yang harusnya bisa dijadiin gol itu umpan dari De Jong. Nah, pertanyaannya, kalau De Jong lebih lama main di belakang Busquets, kenapa bisa dia ngoper ke depan? Berarti saat itu Gavi mainnya lagi error. Harusnya kan ketika ya defense-nya dulu, registanya dulu, umpan ke entah attack midfield atau lu main role play Tekertista. Jadi bisa dilanjutin sama attack midfieldnya yang semalam tuh nggak jelas. Gavi mainnya nggak jelas gitu kan. Jadi wah ini agak serius mulu nih dari tadi gue nih. Gavi nggak jelas sehingga De Jong nih wajar lah ya kalau dia minta gaji gede atau apa. Tapi gue salut sama De Jong tetap stay di Barca dengan tugasnya yang lebih berat daripada gelandang-gelandang lain. De Jong di belakang Busquets maju ke depan, De Jong belakang Busquets maju ke depan. Jadi holdingnya si Busquets agak maju dikit, De Jong lebih mobilitas, Gavi lebih bingung karena kayaknya lebih manis memang di situ diisi Pedri ya, karena ini bukan lawan yang pressing tingkat tinggi. Ya kita tunggu Pedri sembuh lah gitu. Jadi nggak apa-apa lah si De Jong ada di belakang Busquetsnya role-nya apa gue nggak tahu. Tapi yang penting setelah ke depan ada Pedri yang ngasih assist, entah ke Lewa atau ke kiri ke kanan. Di situ nggak ada Barcelona melihat. Nah, peluang selanjutnya adalah itu heading dari
Lewandowski. Heading dari Lewandowski, siapa yang umpan? Balde bek kiri, ya. Lu harus lawan Nico William yang larinya kenceng, lu harus lawan bek kiri Athletic Bilbao, akhirnya lu umpan gitu. Nah, Balde kalau udah bisa sering umpan kayak gitu, gue yakin bisa banyak ciptain gol sih, kayak Alba ke Messi. Walaupun Lewa bukan Messi, tapi dia kan insting golnya juga tajam. Harusnya bisa seperti itu. Nah, tapi berarti kalau yang sering passing adalah si bek kiri, depannya nggak jalan. Oke, rule-nya si Ferran tuh ke tengah mulu, inverted ke tengah, nempel Lewandowski, Balde yang maju kayak gitu mulu yang gue lihat. Tapi ke tengahnya juga di tengah nggak ngapa-ngapain, di kotak penalti nggak ngapa-ngapain, ketika lagi di pinggir gocek nggak bisa, ngumpan nggak bisa, ya itu yang bikin striker jadi nggak kelihatan gitu. Jadi pun nggak gol banyak, gue nggak nyalain Lewandowski, walaupun ada beberapa peluang yang harusnya dia bisa konversikan jadi gol tapi nggak bisa. Nah, Rapinya sebelah kanan, gue nggak, Rapinya kita kalau mau muji tapi ada jeleknya, tapi kalau kita mau cerca dia ngegolin, gitu yang bikin bingung. Sekali-kali kayak Rapinya main bagus, golin terus menang gitu. Jangan main jelek, menang tapi golin gitu. Tapi ada main jeleknya, ya biarpun bagaimana dia yang bawa Barcelona dapat 3 poin lebih. Jadi itulah Rapinya. Harus benar-benar terlihat Barcelona punya wing yang larinya kenceng. Karena kalau ya kayak klub-klub La Liga mah udah bisa Barcelona tanpa wing. Cuma kalau lu ketemu tim-tim yang pressingnya tinggi, tim-tim yang kenceng juga, harus dilawan dengan lari juga. Karena penguasaan bola lu gak sekuat Barcelona 2009 itu. Nah, substation yang masuk itu ada Kessie dan Ansu Fati. Kessie masuk, kayaknya mau bertahan deh, karena transisinya pas bertahan tuh 4-4-2. Jadi tinggal siapa ya? Lewa Ferran apa Lewa Rapinya gitu. Sampai si Ansu masuk tetap 4-4-2. Nah, Ansu masuk, yang gue bilang dia nggak punya energi buat diri sendiri, nggak punya energi buat ngebangkitin semangat teman-teman lain, dan nggak punya apapun. Makanya ketika dia masuk, ada satu peluang shoot yang keblok, itu harusnya bisa ke shoot, tapi ya dengan rating yang jelek, dia tuh 3-4 kalau nggak salah deh. 3-4 apa ya? Iya 3-4. Jadi sama si Ferran Torres. Jadi sama aja lu ganti Ferran Torres, pakai Ferran Torres lagi. Kalau gantinya Ansu Fati, mending 10 orang dah, udah bener Ansu Fati. Tapi biar bagaimanapun ini adalah hal yang positif, tetap 3 poin dalam isu-isu yang lagi bermunculan. Masih 9 poin jaraknya sama Madrid, dan masih ada leg kedua Copa del Rey sama Madrid. Itu main di Bernabeu, di Camp Nou. Jadi harapan sebenarnya masih banyak, dan kasus kita tunggu sampai akhir. Nanti gue jelasin kasusnya seperti apa gitu. Ya, jadi sehat-sehat selalu. Jangan lupa dengerin podcast Boba Bola banget di aplikasi Noise, NOICE.